Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan dari SDN 3 Adisara, Pilcan Dindik Jatilawang, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Di sini saya sebagai supervisor, dilanjutkan rekan saya, monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erna Herawati dari SD Negeri Pasiraman Kidul, Korwilcan di Pekuncen, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Di sini nanti saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Raswati dari SD Negeri 1 Kalisalak, Korwilcam Dindik Kedung Banteng, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai kuci. Terima kasih untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Pada saat proses coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Kuci. Saat saya juga akan mendengarkan jawaban dari Kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, Coach? Harus juga sesuai dengan prinsip Kuci. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Ade, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada koci. Untuk selanjutnya, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu observasi? Diobservasi. Baik Pak, dari kompetensi ketiganya yang lebih spesifik dan ingin dikembangkan oleh saya dan saya ingin diobservasi yaitu pada keterampilan mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot pada kuci. Yang selanjutnya, indikator ketercapaian kucing apa, Bu? Untuk indikator ketercapaian coaching kami pada hari ini tentunya coaching nantinya dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat memiliki rencana aksi untuk kedepannya. Begitu Pak. Oh, begitu. Monggo segera dimulai saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna, bagaimana kabarnya hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik-baik dan sehat, Bu Raswati. Bu Erna, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Bu Erna. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar, Ibu? Oh, tentu saja boleh, Bu. Kebetulan ini saya juga lagi waktunya senggang ini, Bu. Nggih, terima kasih nggih Bu Erna. Sama-sama, Bu. Ngomong-ngomong, apa ini yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya sangat serius sekali, nggih. Begini Bu, saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah gantian jam pelajaran. Oke, siap, Bu. Semoga nanti perbincangan kita hari ini bisa saling mencerahkan. Nah, dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan, Bu? Ya, ingin mendapatkan bagaimana ya Bu cara menciptakan kondisi agar siswa itu selalu fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Begitu Bu. Oh, iya, iya, iya. Jadi, Ibu itu ingin menciptakan suasana fokus, kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Begitu, nggih, Bu? Gih Bu, betul sekali. Seperti itu yang saya harapkan. Nah, coba Bu Raswati ceritakan untuk situasinya yang sekarang itu seperti apa, Bu? Begini Bu Erna, setelah jam olahraga berakhir, biasanya itu murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Baik, Bu. Oh, kira-kira faktor yang mempengaruhi hal itu apa ya, Bu? Kira-kira yang mempengaruhi mungkin mereka kelelahan apa ya Bu setelah berolahraga atau malah mereka asik, terlalu asik di luar sehingga ketika masuk jadi timbul rasa kebosanan. Itu mungkin Bu yang mempengaruhi. Oh, nggih, nggih. Dari yang tadi saya dengarkan, eh, apa ya kaitannya dengan apa kebosanan siswa setelah itu, setelah olahraga, nggih, Bu, nggih. Nggih, Nah, nggih ini Bu. untuk situasi apa yang Ibu inginkan untuk saat ini, Bu? Untuk situasi yang saya inginkan nih Bu, saya ingin tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang ketika mereka ikut pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Baik, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat murid Ibu itu dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran dan bisa senang dalam pembelajaran di kelas itu apa ya dapat diwujudkan atau dapat terwujud? Menurut Ibu itu apa, Bu? Mungkin ya Bu, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kemudian selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Bu, sebelum pembelajaran saya mulai. Seperti itu Bu. Baik, Ibu. Dari skala 1 ini misalkan dari skala 1 hingga 10, kira-kira untuk saat ini posisi Ibu itu yang sekarang itu ada di skala yang berapa, Bu? Untuk posisi saya sekarang dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, mungkin masih di angka 6 Bu. Menurut Ibu Raswati, Ibu untuk saat ini berada di skala 6, Ibu nggih. Oke.
Nah, kira-kira apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu, supaya Ibu ada peningkatan di skala yang lebih tinggi, Bu? Untuk kekuatannya, ini Bu, sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal itu bisa membantu saya, Bu. Baik, Ibu, bagus sekali. Tentunya dalam melaksanakan tujuan tersebut, mencapai tujuan tersebut, ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan? Kalau hambatan, ya nggak ada sih ya, Bu. Mungkin saya hanya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP nanti yang akan saya gunakan, Bu. Oke, Bu Raswati. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan atau yang tadi Bu sampaikan, itu kira-kira apa solusi terbaiknya, Bu? Kalau solusinya berarti saya akan secepatnya membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Iya, baik sekali. Nah, sekarang untuk rencana Ibu itu untuk kedepannya seperti apa, Bu? Untuk rencananya, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktek kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga, Bu. Bagus sekali, Bu Raswati. Saya dengarnya senang sekali. Dan tentunya ada strategi yang akan Ibu lakukan. Apa strateginya, Bu? Untuk strategi saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, ambil nafas yang dalam, kemudian amati dan lanjutkan. Selain itu, saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid jadi lebih tertarik dan senang belajar. Itu, Bu. Oke, Bu Raswati, strategi-strategi yang akan Ibu terapkan itu sangat bagus sekali. Tadi saya dengar ada teknik stopnya juga, akan menggunakan musik instrumental. Ya, itu bagus sekali. Kira-kira kalau melihat strategi yang akan Ibu lakukan, kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut itu kira-kira seperti apa, Bu? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid saya nanti akan menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya setelah mereka berolahraga. Itu, Bu. Ya, syukur Bu Raswati. Bu Raswati dari perbincangan kita hari ini sudah menemukan solusinya dan sekarang target untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut kira-kira kapan Ibu? Untuk target saya melaksanakan rencana aksi 1 minggu deh, Bu. Saya akan melaksanakan rencana aksi saya. Oke, 1 minggu ya Bu Raswati ya. Iya, Bu. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres peningkatan atau belum. Berarti nanti kita akan melakukan perbincangan kembali, Ibu, bagaimana dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres seperti apa, begitu, Ibu. Nah, Iya, caranya bagaimana itu? nanti kita janjian lagi aja ya, Bu. Minggu depan, Bu Erna saya kabari deh. Nanti saya akan ceritakan bagaimana hasil rencana aksi saya nanti. Begitu, Bu. Oke, setuju Bu Raswati. Menurut Ibu nanti siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Untuk bantuan, saya akan berkolaborasi, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan saya dalam merencanakan pembelajaran saya itu.
Iya, luar biasa sekali Bu Raswati dalam pelaksanaannya. Nanti Ibu itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Betul ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Baiklah Bu Raswati, sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi tanya jawab kita hari ini, Bu? Setelah saya ngobrol dengan Bu Erna, alhamdulillah ada pencerahan, Bu. Saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang untuk belajar. Aduh, keren sekali nih Bu Raswati, rencana-rencananya, strategi-strateginya. Semoga nanti rencana aksinya bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Bu ya hasil diskusi kita hari ini Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali Bu Erna sudah menemani saya hari ini, sudah berbincang-bincang, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Bu Erna. Ya, sama-sama Bu Raswati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana? Apakah proses coaching berjalan dengan lancar, Bu Erna? Alhamdulillah Pak Ade dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Setelah pelaksanaan coaching, ada berapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, yaitu Baik Pak. apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dan saya sudah menanyakan tujuan, dapat mengidentifikasi, kemudian dapat menemukan rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi yang ada pada coach untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Intinya Ibu sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, nggih. Nggih, Pak. Saya juga akan menyampaikan catatan hasil observasi. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi, dan sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Tadi ketika saya mendengarkan coaching, Ibu sudah fokus, yaitu bisa present, kehadiran penuh, nggih. Mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya untuk kedepannya, Bu, apa kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami Alur Tirta supaya pelaksanaan coaching dapat lebih baik lagi dan dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk bisa menggali potensi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada coaching. Terima kasih ibu-ibu guru hebat. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan observasi coaching hari ini. Terima kasih nggih ibu-ibu nggih. Sama-sama Pak Ade. Pak, sami-sami Pak Ade. Sudah cukup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.